Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, kami dari kelompok Junpei. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai studi kasus kebocoran data wajib pajak, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan salah satu mata kuliah, yaitu Hukum Cyber dan Kekayaan Intelektual. Di mana anggota kelompoknya itu sendiri terdiri atas 4 orang, yaitu saya sendiri Ivan Alif Adrian, yaitu selanjutnya ada Haikal Al-Ghifari, selanjutnya ada Dimas Kurnia Putra, dan yang terakhir ada Jundan Revito Mahardika. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari kasus ini, yang dimana transformasi digital di Indonesia, khususnya pada layanan publik seperti Direktorat Jenderal Pajak, membawa kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun, digitalisasi ini juga meningkatkan risiko serangan cyber terhadap data sensitif seperti NIK dan NPWP. Insiden kebocoran data oleh Pertas Bejorka pada September 2024 menjadi alarm serius atas lemahnya pertahanan cyber dan perlindungan hukum atas data pribadi. Kasus ini menekankan pentingnya penguatan keamanan digital, penegakan hukum cyber, serta akuntabilitas pemerintah dalam menjaga data masyarakat. Nah, di mana terdapat 4 rumusan masalah pada kasus ini, yaitu bagaimana analisis kasus kebocoran data dari perspektif keamanan cyber, termasuk potensi kerentanan dan langkah mitigasinya. Kedua, bagaimana pertinjauan hukum cyber di Indonesia, khususnya UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP terhadap kasus ini. Yang ketiga, sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah dalam hal ini sebagai pengendalian data dalam melindungi data pribadi wajib pajak. Dan yang terakhir, apa peran yang seharusnya diambil oleh masyarakat untuk merespon dan mencegah terulangnya insiden yang serupa di masa depan. Nah, ini mana terdapat tujuan penelitian, yaitu ada 4. Yang pertama, menganalisis celah keamanan cyber yang mungkin dieksploitasi dalam kasus kebocoran data DJP. Yang kedua, mengkaji hukum implikasi bagi pelaku peretasan dan bagi lembaga pengelola data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, mendeskripsikan bentuk tanggung jawab yang harus diemban oleh pemerintah atas kegagalan perlindungan data. Dan yang terakhir, merumuskan peran proaktif masyarakat dalam meningkatkan keamanan data pribadi secara kolektif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Oke, jadi dalam studi kasus yang kita gunakan ini pada kronologinya yaitu pada September 2024 seorang aktor ancaman bernama Samaran Bjorka mengklaim telah meretas dan mengakses data 6,6 juta wajib pajak dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Melalui forum di dark web, ia menawarkan data tersebut untuk dijual, termasuk informasi sensitif seperti NIK, NPWP, nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, hingga detail transaksi dan pelaporan pajak. Untuk memperkuat klaimnya, Bjorka merilis sampel data milik pejabat dan tokoh politik, sehingga memicu kekhawatiran luas mengenai keamanan data pribadi di Indonesia. Lanjut. Sebenarnya ada analisis dari sisi cyber security, di mana insiden kebocoran data DJP mencerminkan kegagalan pada aspek fundamental keamanan siber, mulai dari keretanan sistem, API yang tidak aman, hingga potensi ancaman orang dalam dan lemahnya kontrol akses. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan strategi keamanan berlapis atau defense in depth, seperti enkripsi data, audit keamanan, dan uji penetrasi rutin, serta keberadaan Security Operation Center atau SOC untuk pemantauan dan respon ancaman secara real time. Tanpa pendekatan menyeluruh, data sensitif akan terus rentan terhadap eksploitasi. Baik, selanjutnya akan Selanjutnya disampaikan. akan disampaikan oleh Haikal Al-Ghifari. Baik, terima kasih. Eh, Baik, terima kasih. Selanjutnya eh, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tinjauan
dari sisi hukum siber di Indonesia terhadap si eh, kronologi kasus ini. Oke, untuk tinjauan tinjauan dari sisi hukumnya, kasus kebocoran data DJP dapat ditinjau dari UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Aksi pertasan oleh si Bjorka ini melanggar pasal 30 ayat 2 UU ITE tentang akses ilegal terhadap sistem elektronik dengan ancaman pidana hingga 7 tahun penjara. Sementara itu, UU PDP menempatkan tanggung jawab pada DJP sebagai pengendali data, termasuk kewajiban melindungi data pribadi, yaitu pada pasal 20, dan memberi pemberitahuan dalam 3 kali 24 jam terjadi kebocoran jika terjadi kebocoran pada pasal 46. Kegagalan memenuhi ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif hingga denda 2% dari pendapatan tahunan institusi. Itu terdapat pada pasal 57. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tanggung jawab pemerintah sebagai si pengendali data itu sendiri. Nah, sebagai pengendali data, pemerintah melalui DJP memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi data pribadi warga masyarakatnya. Kebocoran data bukan sekadar kegagalan teknis, tapi juga mencederai kepercayaan publik. Tanggung jawab pemerintah mencakup investigasi forensik digital yang transparan, notifikasi kepada korban, perbaikan sistem secara menyeluruh, serta akuntabilitas penuh kepada publik. Perlindungan data harus menjadi prioritas, bukan hanya penyangkalan atas insiden. Terima kasih. Selanjutnya adalah oleh Jundan. Oke, jadi kalau peran masyarakat dalam menghadapi kebocoran data, meskipun tanggung jawab utama berada di tangan pemerintah, masyarakat juga berperan penting dalam menjaga keamanan data pribadi. Insiden kebocoran data harus menjadi momentum untuk meningkatkan literasi digital dan juga kesadaran akan pentingnya perlindungan dan data. Masyarakat perlu menerapkan kebersihan digital seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan unik, mengaktifkan two-factor authentication, dan juga mewaspadai ancaman seperti phishing. Selain itu, sebagai subjek data, masyarakat berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah sesuai amanat Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Oke, lanjut. Kemudian untuk kesimpulan yang bisa didapat dari hasil analisis kami, yaitu kasus dugaan kebocoran data wajib pajak DJP adalah sebuah krisis multidimensional yang menyoroti kelemahan dari sisi teknis, kelemahan kerangka hukum, dan juga kelalaian institusional. Dari perspektif keamanan cyber, insiden ini menunjukkan adanya kerentanan kritis dalam infrastruktur digital pemerintah. Dari sisi hukum cyber, kasus ini menjadi ajang pembuktian efektivitas UU ITE dalam menindak pelaku, dan yang lebih penting UU Perlindungan Data Pribadi dalam menuntut tanggung jawab dari pengendali data. Tanggung jawab pemerintah tidak dapat dielakkan. Negara wajib menjamin keamanan data warganya sebagai bagian dari hak atas privasi. Kemudian yang terakhir adalah peran masyarakat sebagai pengawas dan sebagai pengguna yang cerdas menjadi kunci untuk membangun ekosistem digital yang lebih aman dan tangguh di masa depan. Lanjut. Kemudian untuk saran yang bisa kami dapat dari analisis kasus ini adalah pemerintah khususnya DJP perlu segera melakukan audit keamanan menyeluruh, mengalokasikan anggaran untuk penguatan sistem cyber, dan juga menjalankan amanat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara konsisten. Pembentukan gugus tugas khusus untuk respons insiden cyber di instansi pemerintah juga menjadi langkah strategis. Sementara itu, masyarakat dan akademisi diharapkan turut meningkatkan
literasi digital, mengawasi implemen Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan juga membiasakan praktik kebersihan digital sebagai upaya perlindungan mandiri. Oke, saya lanjutkan ke Ivan sebagai moderator. Baik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai kasus kebocoran data DJP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.